Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru dimanapun berada, terkhusus pada peserta PPG dalam jabatan baik kategori 1 maupun kategori 2 pada pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2022 ini. Berjumpa kembali dengan channel saya Denta Irawan SPD, di mana channel yang aktif berbagi informasi tentang dunia pendidikan. Kali ini kita akan membahas tentang LK 3.1 atau Best Practice, di mana LK ini adalah yang berisi tentang Best Practice yang kita laksanakan pada akhir kegiatan pada PPL atau praktik pengalaman lapangan aksi 1 dan aksi 2. Lalu rekan-rekan, namun sebelumnya bagi rekan-rekan yang belum klik subscribe, silakan klik subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar terus terhubung dengan informasi-informasi terbaru dari channel Denta Irawan SPD. Mungkin langsung saja rekan-rekan sekalian, kita akan membahas LK 3.1 ini, bahwa sebenarnya LK 3.1 ini sudah kita unduh pada awal kegiatan pelaksanaan rencana aksi dan evaluasi, yaitu pada 8A bahan pembelajaran, atau ya saya kembalikan dulu. Nah, pada langkah 8 ini pelaksanaan rencana aksi dan rencana evaluasi. Pada bagian 8A atau bahan pembelajaran pelaksanaan rencana aksi dan rencana evaluasi, dari awal di sini kita sudah disiapkan file ya yang dapat kita unduh. Ini LK 3.1 yaitu menyusun best practice. Nah, kita bisa buka di sini ya, bisa kita tampilkan. Jadi format LK 3.1 ini sebetulnya sudah siap ya, sudah ada sejak pertama kita masuk pada langkah 8 atau 8A. Di sini menyusun praktik baik, jadi best practice ya, menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Di sini sudah jelas format daripada LK 3.1, terdiri dari 4, yaitu STAR ya, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi, hasil dan dampak. Di sini bisa kita lihat. Nah, kapan kita bisa mengerjakan ini atau mengisi ini baru dapat kita isi atau kita kerjakan setelah kita selesai melakukan kegiatan aksi, baik itu aksi 1 maupun aksi 2. Namun pada bagian ini adalah lebih tepatnya pada setelah selesai kegiatan aksi 2, karena kita akan memilih mana satu kegiatan aksi kita yang terbaik dari aksi tersebut, maka kita tuangkan dalam LK 3.1, yaitu menyusun best practice, yang nantinya best practice ini akan kita upload pada 9. Pada 9. Nah, ini langkah 9 ini refleksi akhir dan rencana tindak lanjut. Nah, ini kita akan mengunggah pada hari ke-53 sampai dengan 57. Nah, di sini kita bisa lihat pada bagian 9E. Pada 9E ini kemarin sudah saya unggah. Ya, di sini bisa kita lihat ya contohnya. Langkahnya harus kita lihat bahwa silakan saudara unggah LK 3.1, yaitu penyusunan hasil best practice menggunakan metode STAR, dan bukti unggah di guru berbagi atau media sosial. Nah, jadi pada kesempatan kemarin untuk kelompok kami mengalami kendala pada unggah bagian pada guru berbagi. Nah, jadi kami mau mengambil inisiatif solusi
yaitu unggah pada media sosial untuk kemudian kami mengambil tautan yang pada akhirnya tautan inilah yang kami unggah pada teks daring. Nah, jadi di sini bisa kita klik ya, boleh kita klik di sini. Kalaupun ini, di sini harus login akun karena sini saya unggah melalui akun media sosial Facebook. Namun pada kesempatan ini kita akan coba untuk kita buka saja file yang sudah kita upload ini ya. Nah, jadi kita bahas di sini adalah format daripada LK 3.1 yang sudah saya selesaikan. Nah, jadi tujuannya adalah mudah-mudahan pada kegiatan LK 3.1 yang sudah saya selesaikan ini dapat menginspirasi kita semua ya rekan-rekan untuk kemudian dapat menyelesaikan LK 3.1 yang ada pada LMS kita masing-masing. Nah, jadi pada bagian ini ya kita bisa lihat bahwa format yang saya buat di sini sejatinya mengikuti format yang sudah tertera pada LK 3.1. Nah, artinya dengan demikian, kalaupun di antara rekan-rekan nanti ada kreativitas tersendiri yang dapat mengisi, artinya untuk menambah atau menghiasi atau mempercantik daripada tampilan-tampilan maupun dari isi, di sini teman-teman bisa lebih kreatif menuangkannya dalam format asal tidak merubah nilai asli daripada LK 3.1 itu sendiri. Di sini saya beri judul tentang tugas mandiri PPG dalam jabatan kategori 1 karena kebetulan kami masuk dalam kategori 1 pada PPG dalam jabatan tahun 2022 ini. Kemudian saya sertakan juga bahwa di sini adalah LPTK Universitas Al-Muslim Biren Aceh dengan format LK 3.1 yaitu menyusun best practice. Kemudian saya sertakan biodata dan foto. Lalu judul seperti yang pada format aslinya. Dan format pada identitas seperti lokasi, lingkup pendidikan, kemudian tujuan, kemudian nama penulis, lalu tanggal dilaksanakan aksi 1 atau aksi terpilih. Nah, pada aksi yang kemarin saya laksanakan aksi pertama atau aksi 1 yaitu pada hari Jumat 26 Agustus 2022. Saya memilih ini karena ini memang sudah siap ya bahan, walaupun sebetulnya untuk pada aksi 2 juga sudah siap, tapi mungkin saya pilih salah satu ini yang terbaik dari dua kegiatan yang sudah saya laksanakan. Di sini untuk situasi, di sini kita isikan karena di sini memang sudah terdeskripsi bahwa situasi ini kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda pada dalam praktik ini? Nah, di sini saya mulai tidak masalah juga kita berikan dari background sekolah, tampilan depan ya, cover ya. Kemudian kita deskripsikan mengenai lokasi, letak geografis, keadaan, kemudian sampai kepada profil kepala SD, kepala sekolah yang saat ini memimpin, dilanjutkan dengan beberapa tenaga pendidik yang ikut yang ada saat ini, kemudian pun jumlah peserta didik yang saat ini sedang mengenyam pendidikan di sekolah kita. Lalu latar belakang yang terfokus adalah latar belakang mengapa masalah praktik pembelajaran ini yang kita angkat. Ini kita sertakan poin-poinnya. Selanjutnya di sini poin kedua yaitu tantangan. Nah, tantangan apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Nah, kita sertakan dalam sini termasuk personil yang terlibat, kita sertakan juga. Yang ketiga kemudian aksi, mengenai langkah-langkah apa ya yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, terus kemudian apa saja sumber daya. Ini bisa kita sertakan mulai dari langkah-langkah, yaitu dengan memilih media pembelajaran, kemudian sampai proses pembuatan media ajar ya. Lalu kemudian yang kedua pemilihan model pembelajaran, kemudian pelibatan TPEK ya, di mana di sini fokusnya siswa itu dengan metode TPEK ini akan lebih ke fokus belajar. Nah, jadi di sini kemudian strategi apa saja yang digunakan. Ini
ini kita menggunakan model cooperative learning, memberikan layout LKPD, menggunakan media slide PowerPoint, kemudian sumbernya itu sumber belajar kita sertakan juga ya, seperti ini misalnya. Lalu setelah itu kita bisa juga dalam prosesnya kita sertakan seperti ini. Sebelum aksi nyata dimulai, terlebih dulu saya mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran RPB, alat evaluasi seperti ini ya, kita sertakan juga. Pada langkah berikutnya R, yaitu refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dan dari langkah-langkah yang dilakukan, apakah hasilnya efektif atau tidak efektif, terus mengapa, bagaimana respon orang lain, lalu apa yang menjadi faktor keberhasilan ya atau tidak keberhasilan, kemudian apa pelajaran dari keseluruhan proses. Kita lihat dari sini adalah yang pertama di sini langkah-langkah. Langkah-langkah ini apakah hasilnya efektif. Jadi penggunaan media video visual ini membuat siswa lebih fokus. Ini kemudian memilih pembelajaran co-learning ini, siswa ini termotivasi karena model ini lebih berpusat pada siswa dan siswa pun lebih aktif. Respon siswa terhadap kegiatan ini sangat luar biasa dan antusias. Ini ya pemilihannya. Selanjutnya juga kita pemberian reward. Reward di sini kan bertujuan untuk memberi motivasi. Di sini saya memberikan pada siswa-siswa ini permen. Jadi di sini juga dapat kita lihat bahwa siswa itu semakin semangat untuk mendapat reward ya. Belajar untuk mendapat reward itu adalah langkah kita untuk memotivasi siswa-siswa. Kemudian hasil. Pada rangkuman hasil ini sebetulnya bisa kita lebih rinci ya. Namun pada hasil saya ini saya hanya ambil fokusnya bahwa diketahui dari 17 siswa ini mengikuti pembelajaran 4 tema 1 subtema 3 ini, penerapan TIK ini, model pembelajaran cooperative learning ini efektif digunakan dalam pembelajaran karena dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Ini ya, ini meningkat belajar siswa karena identifikasi masalah saya di awal bahwa siswa itu kurang fokus karena mengantuk dan lain-lain. Hal itu dapat saya lihat dari hasil ini dengan melihat bahwa keefektifan dari penggunaan model pembelajaran cooperative learning, kemudian pelibatan daripada TIPEC ini membuat bahwa motivasi siswa belajar itu semakin meningkat. Lalu saya sertakan juga di sini respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan. Sebetulnya di sini bisa kita ambil dari beberapa orang. Misal pertama kita ambil dari guru, dari kepala sekolah ya, mungkin kedua dari guru ataupun ketiga dari siswa. Namun di sini saya baru menyertakan bahwa di sini menurut kepala sekolah. Jadi pembelajarannya Bapak Denta inovatif karena menggunakan berbagai media dalam pembelajaran. Contohnya menggunakan PowerPoint dalam menyampaikan materi, menggunakan LKPD dalam kegiatan, menggunakan bahan ajar, cetak. Ini yang bisa langsung digunakan oleh siswa. Kemudian ada poin-poin berikutnya. Ini menunjukkan bahwa ada respon orang lain, yaitu orang-orang atau guru-guru di sekolah, baik itu kepala sekolah, guru maupun dari siswa. Ini selanjutnya bisa saya lampirkan juga link video, di mana link ini bisa kita lihat dengan mengkliknya. Ini adalah untuk menguatkan daripada deskripsi yang ada pada LK 3.1 ini, termasuk di sini link jurnal aksi satunya saya sertakan di sini. Jadi bagi rekan-rekan guru, mudah-mudahan dengan adanya video ini dapat terbantu dalam proses penyusunan best practice-nya. Baik rekan-rekan, mudah-mudahan dengan adanya video ini rekan-rekan dapat terbantu, kemudian dapat menyelesaikan LK 3.1 yaitu menyusun best practice. Sukses selalu untuk rekan-rekan semua. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.